Selamat sore Bapak Ibu teman-teman semuanya. Berkah dalam. Apakah sehat-sehat semuanya? Oh, mana senyumnya mana? Iya. Wah, saya terang sekali di sini. Terima kasih. Untuk Bapak Ibu teman-teman yang masih di luar, silahkan bisa masuk ke dalam. Kita akan mulai persekutuan doa bareng malam hari ini, sore hari ini. Silahkan yang masih di luar, monggo. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, perkenalkan ini adalah PD Silang, kami dari PD UMK Santo Rafael Solo. Yeay. Pada sore hari ini kami bertugas untuk puji-pujian dan juga nanti ada pewartaan dari Pak Surya. Silakan Bapak Ibu yang masih di luar berbelanjanya. Nanti habis persekutuan doa saja berbelanja lagi diborong semuanya. Tadi di depan tuh ada 2 stand. Yang pertama ada dari kesusteran MASF. Ya, MASF dan dari teman-teman Sempo MK 4 Solo. Oke. Silakan tuh di depan silakan masuk banyak. Sebelum kita mulai persekutuan doa pada sore hari ini, mari kita doakan doa Santo Mikael. Mari kita sejenak, kita bersatu dalam doa. Mari kita baca bersama-sama, doakan bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Santo Mikael, bantulah dan kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati kiranya Allah menghukumnya. Dan Engkau Panglima Bala Tentara Surga dengan kekuatan ilahi usirlah kembali di dalam neraka setan dan roh jahat lainnya yang berkeliaran di atas bumi yang hendak membinasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita mulai persekutuan doa pada hari ini. Karena Allah sanggup dalam segala perkara kita, Allah nyata dalam hidup kita, Allah sungguh besar bagi kita. Bersama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, didengar telinga, oh yang tak pernah semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
mengangkat pujian untuk mengatakan kita berdoa. Kita rasakan bahwa Tuhan hadir di sini. Merasakan kasih Tuhan yang di sini. Allah menebus segala dosa dan kesalahan kami.
Kasih-Mu lemah lembut, Kasih-Mu maafkan. Dan ajarilah kami Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Sudah untuk kami, untuk orang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk segala suatu hal yang hari ini yang telah Kau berikan pada kami. Syukur kepada Tuhan atas rahmat kesehatan yang telah Kau beri pada kami. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan atas kasih yang setiap hari baru bagi kami. Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan atas kasih yang syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Hari ini saat ini kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama memberikan pujian kepada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan. Syukur padamu ya Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan saudara-saudari kami yang bermurah hati. Syukur padamu ya Tuhan. Syukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, Kau yang rela memberikan nyawa kepada kami. Syukur kepada Tuhan.
Tuhan, segala syukur kami, segala terima kasih kami sungguh besar diberikan kepadamu. Kau yang baik adanya, Kau yang persatukan kami di sini, Kau yang berikan sukacita bagi kami. Dan hari ini Tuhan adalah hari-hari-Mu, dan kami rayakan syukur kita, syukur kami padamu Tuhan. Dan kita bangkit berdiri, kita sorak-sorakan syukur kita bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak berpuja untuk kita semua manusia. Mari sama-sama kita katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan mari kita hadir sejenak, kita wujudkan syukur kita hanya untuk menyembah nama-Nya yang kudus. Bersama-sama kita hadir sejenak. Banyak hal
kita rasa berat atas hidup ini. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau ada untuk menguatkan kami. Mungkin di saat ini rendah kami. Kami bingung Tuhan, gimana hari esok, bagaimana kami nantinya, kami mau buat seperti apa. Tapi kami yakin Kau sudah merencanakan sesuatu yang baik ada dalam kami. Karena Kau yang merencanakan, Kau yang mengatur segala sesuatu bagi kami. Sungguh besar nama Tuhan, kami menyembah Tuhan. Kami Kau tahu tentang kami mencintai. Kami ingin menyembah. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang uniku dan bebaskanku. Mari bersama-sama. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Karena Kau satu jalan depan kami. Di saat kami lelah, Kau yang menguatkan. Di saat kami jatuh, Kau yang mengangkat kami. Saat hati kami berat, Kau kuatkan. Dan Kau itu segala beban kami. Kami menyembah-Mu lagi Tuhan.
memuliakan nama lagi Tuhan. Sebab Allah Raja, Kau yang mulia. Yesus
Ibu saudara sekalian tergerak atas firman yang Tuhan katakan. Silakan Bapak Ibu katakan dengan hati yang penuh sukacita, penuh syukur bagi Yesus. Kemudian para Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seketika sekarang selalu terpujilah nama Yesus, Bunda dan Santo Yesus, Santo Rafael, Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Santa Bibir kami. Amin. Silakan duduk. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Apakah ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa, tentang apa pewartaan dari Pak Suryadi ini? Ada yang tahu? Wah, devosi pada Bunda Maria. Apakah itu penting atau tidak? Ya, untuk Pak Surya apakah? Oh ya, apakah ada yang masih berbuat rosarionya? Ayo dicek dulu. Ini berarti masuk ke minggu ketiga. Apakah ada yang nggak rosario mungkin? Ayo. Apa ada yang bolong rosarionya? Oh, enggak, belum. Puji Tuhan. Kalau saya bukan bolong tapi ketiduran Bapak Ibu. Saya terus jam 11. Jadi ketika di tengah-tengah rosario saya sampai mana ya? Tapi saya lanjutkan walaupun kata itu berasa berakhir, tapi tetap saya dengan penuh hati bersungguh-sungguh berdoa, terus saya lanjutkan. Dan puji Tuhan, walaupun masih ada bolong-bolong, tapi Tuhan kuatkan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan hati. Kita beri pas untuk Bapak Surya Basri. Baik, selamat malam, Suster, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Shalom. Maaf ada gangguan sedikit. Kayaknya nggak kuat minum obatnya, jadi kayak khawatir terus. Obat jantung, tapi sudah. Baik, malam hari ini kita akan sama-sama membahas kemarin Bu Cici ya, yang konteks saya. Temanya pentingkah devosi kepada Bunda Maria. Jadi malam hari ini bukan renungan ya, tapi kita sama-sama belajar ya. Penting atau tidak, harus atau tidak, lalu bagaimana devosi yang benar. Nah, semoga dengan apa yang kita pelajari malam hari ini, kita semua semakin mantap untuk berdevosi pada Bunda Maria. Mungkin yang belum kenal saya banyak yang sudah sih. Ya, nama saya Ignatius Surya Prasetya Wijaya, Suster. Panggilannya cukup Suryo saja. Ya, dan saat ini saya dipercaya untuk menjadi kepala sekolahnya Sekolah Evangelisasi Pribadi Kausupan Agung Semarang. Mungkin itu ya, cukup. Ya, baik. Nah, pentingnya devosi kepada Bunda Maria. Kita akan lihat dulu devosi itu apa sih, penghormatan itu apa. Lalu sejak kapan ada devosi kepada Bunda Maria? Karena kalau kita dengar biasanya itu dari gereja sebelah ya. Mana itu aturannya kok devosi? Salah satu-satunya perantara kan hanya Yesus saja. Seperti itu. Ya, kita akan lihat bahwa sebenarnya dari gereja mula-mula pun penghormatan kepada Bunda Maria, devosi kepada Bunda Maria itu ternyata sudah ada. Ya. Lalu mengapa kok kita devosi kepada Bunda Maria, kepada para kudus? Ya.
aman atau tidak sih berdevosi pada mereka itu? Apa enggak nanti malah melenceng? Nah, seperti itu ya, nanti kita akan lihat. Perannya Bunda Maria itu apa dalam karya keselamatan Tuhan? Nanti kita juga akan lihat. Apakah harus berdevosi atau tidak pada Bunda Maria? Lalu macam-macam devosinya apa? Dan yang terakhir, bagaimana berdevosi dengan benar? Ya, yang akan saya sampaikan hari ini hanya sekilas-sekilas saja ya, tidak mungkin dalam tempo maksimal 45 menit bahas ini secara detail semua. Ya, oke. Jadi devosi itu bentuk doa dan itu bukan menjadi bagian resmi dari liturgi umum gereja. Maka yang namanya devosi itu pakemnya ya pakem, tetapi bukan istilahnya ini benar-benar nggak boleh dilanggar. Nah, misalnya seperti itu. Ya, contoh kalau WL di depan itu kan kita ada penyembahan, ya, ada urutan-urutannya, ada yang pakai Mazmur 100 misalnya seperti itu. Nah, itu tuh bukan istilahnya kalau melanggar itu lalu berdosa. Nah, itu bukan, ya, karena ini devosi. Ya. Kemudian kalau rosario misalnya, lalu rosarionya nggak selesai, terputus, dilanjutkan besoknya, ada yang bingung itu berdosa apa enggak gitu. Nah, ya, jadi nggak ada hal seperti itu karena apa? Ini devosi, ya, bukan bagian resmi dari liturgi umum gereja, ya, tetapi menjadi bagian dari praktek-praktek kerohanian yang terkenal dari umat Katolik, ya, meliputi apa? Penghormatan kepada orang yang suci, yaitu santo dan santa, ya. Jadi devosi ini masuk ke ulah kesalehan supaya kita semakin saleh hidupnya, semakin kudus hidupnya. Ya, tetapi juga bagian dari liturgi resmi. Maka kalau melanggar pakemnya itu ya nggak bisa lalu itu berdosa. Nah, seperti itu. Ya. Nah, penghormatan itu apa? Jadi penghormatan itu masuk dalam devosi. Ya. Lalu bedanya penghormatan dengan devosi apa? Kalau penghormatan ya kita menghormati, devosi itu cara menghormatinya. Itu bisa beda-beda. Gitu ya. Penghormatan itu pada tahun 787 di Konsili Nisea kedua itu menegaskan ada 3 tingkat penghormatan. Yang pertama itu latria atau adorasi. Ini hanya kita lakukan untuk Tuhan Yesus, bukan yang lain. Ya, maka tidak ada namanya adorasi Bunda Maria, itu tidak ada. Adorasi Santo Mikael itu tidak ada. Adanya hanya adorasi Sakramen Maha Kudus. Ya, itu hanya kita lakukan untuk Yesus saja seorang. Ya, penghormatan mendalam yang ditujukan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus. Latria mengandung suatu penekanan pada bentuk ibadah dari dalam hati atau batinias, bukan sekedar perayaan atau tindakan eksternal lahiriah. Ya, maka kita waktu adorasi Sakramen Maha Kudus, yaitu kita mengimani itu benar-benar Yesus. Dan kita menyembah ya menyembah, sujud sampai mukanya menyentuh tanah ya sujud sampai muka menyentuh tanah. Tapi kita tidak lakukan itu kepada Bunda Maria dan kepada para kudus lainnya. Seperti itu ya. Ini latria atau adorasi. Kemudian yang kedua itu dulia. Dulia itu tindakan menghormati seseorang yang kudus atau suci, yaitu para santo santa. Seseorang yang telah diidentifikasi memiliki suatu tingkatan kekudusan atau kesucian yang tinggi dan juga para malaikat. Ya. Ada pertanyaan dulu, kok malaikat itu kan bukan manusia yang hidup ya? Kenapa kok ada santo dan santanya? Nah, ternyata setelah saya cari-cari memang awalnya dulu belum ada regulasinya. Jadi sudah terlanjur malaikat-malaikat itu diberi gelar santo dan santa. Baru kemudian di abad-abad yang saya lupa abad keberapa itu baru mulai ada aturannya bahwa yang ada santo santa itu yang ikut Yesus tetapi sudah membuktikan bahwa punya tingkat kekudusan yang tinggi seperti itu. Kalau ada dulia, kemudian ada hiperdulia. Hiperdulia itu dulia yang agung atau tinggi yang hanya diperuntukkan bagi Santa Perawan Maria. Mengapa seperti itu? Karena Bunda Maria itu jelas-jelas beda tingkatannya, ya, tetapi tidak bisa disamakan dengan Allah Tritunggal. Ya, maka hanya sifatnya itu
hiperdulian. Itu ya, hanya untuk Santa Perawan Maria. Nah, devosi ternyata itu secara umum sudah ada sejak gereja mula-mula. Seperti yang dituliskan Santo Irenaeus. Santo Irenaeus itu uskupnya Lyon, ya, di daerah Prancis sana. Itu pada tahun abad kedua lah ya, abad pertama, abad kedua. Santo Irenaeus ini masih muridnya Polikarpus. Ya, dan Santo Polikarpus itu muridnya Yohanes Rasul. Ya, jadi hubungannya masih dekat sekali. Dan sejak awal mula itu sudah ada ini devosi kepada Bunda Maria dan para kudus. Ditulis oleh Santo Irenaeus tahun 180 dalam bukunya apa? Melawan Ajaran Sesat. Karena ternyata yang namanya ajaran sesat itu dari sejak gereja mula-mula sampai sekarang itu ada terus. Ya. Pertama kali itu ada yang namanya Nestorian. Itu nggak percaya kalau Yesus itu 100% manusia. Ya, jadi nggak percaya kalau Yesus itu 100% Allah. Nah itu. Kenapa itu penting? Karena kalau Yesus nggak 100% Allah, maka pengorbanannya di kayu salib itu juga ya kurang berharga. Karena kan Allah tidak merasakan seluruh kesakitan manusia. Ya. Ada lagi yang Yesus tidak 100% manusia, docetisme. Nah itu juga ada. Ya. Tapi intinya di dalam sejarah gereja hingga saat ini banyak ajaran-ajaran sesat. Itulah mengapa kita harus taat dengan yang namanya magisterium gereja, supaya dalam mengikuti Yesus kita itu aman. Ya, Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Hanya dengan seperti itu maka pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu sempurna, berharga, dan bisa menebus semua dosa manusia. Ya, gitu ya. Nah, yang dikatakan Santo Irenaeus apa? Jika Hawa yang digoda lewat perkataan malaikat untuk meninggalkan Tuhan memutuskan untuk melawan firman-Nya, sebaliknya Maria diberi kabar oleh malaikat bahwa ia akan mengandung Tuhan, memutuskan untuk menerima kabar baik itu dan menaati firman-Nya. Ya. Kenapa kok ini penting sekali? Bapak Ibu teman-teman pernah bayangkan nggak Bunda Maria umur 13-14 tahun dapat kabar dari malaikat, jangan takut hai Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Ya, itu mengerikan sekali. Kenapa kok seperti itu? Maria tahu kalau mengandung di luar nikah atau berbuat zina, hukumnya pasti hukum mati, dirajam sampai mati. Maka ini hal yang sangat mengerikan sebenarnya. Ya, makanya Maria pun tanya, bagaimana itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Ya, tapi akhirnya Maria menerima dengan ngomong apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan karena Maria bilang yes, maka karya keselamatan Tuhan ada berjalan. Itu bedanya dengan Hawa. Ya. Hawa terkena goda untuk tidak menaati Tuhan. Maria diyakinkan untuk menaati Tuhan supaya apa? Supaya perawan Maria bisa menjadi penasehat Hawa yang perawan tadi. Sebagaimana umat manusia mengalami kematian lewat keputusan seorang perawan, yaitu Hawa, maka umat manusia juga diselamatkan melalui keputusan seorang perawan, Maria. Maka itulah para bapak gereja menyebut Maria itu the new Eve, Hawa yang baru. Ya. Kalau Hawa yang awal itu membuat manusia mati semua, kalau Maria membuat semua manusia punya harapan untuk hidup kembali bersatu dengan Allah, seperti itu. Maka sudah layak dan sepantasnya Maria itu dihormati dengan luar biasa. Ya. Nah ini di katakombe Roma, ternyata sudah ada gambar di dinding. Ya, itu di paruh pertama dari abad kedua. Ada gambar Maria menggendong bayi Yesus, dan ini ditemukan ketika Basilika Santo Petrus itu jenazahnya Petrus itu diekskavasi.
Nah itu sudah ada gambarnya ini, ya. Sudah ada gambar Maria menggendong anak-anak Yesus dan di situ ada gambarnya Rasul Petrus. Ya, jadi sejak abad kedua pun itu penghormatan terhadap Bunda Maria itu sudah menjadi tradisi umat Katolik. Nah itu, ya. Jadi kalau ada yang ngomong itu kapan mulainya? Gereja mula-mula nggak seperti itu, siapa bilang? Gereja mula-mula sudah memulai penghormatan terhadap Bunda Maria dan para kudus. Ya. Lalu mengapa berdevosi kepada Bunda Maria? Yang pertama, imannya itu sempurna. Taatnya itu tidak hanya mulai ketika menerima kabar dari malaikat Gabriel, ya, sampai di bawah salib Yesus pun masih taat, mengikuti jalan salib. Bahkan menemani para rasul menantikan hadirnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta. Maka Maria ini ketaatannya luar biasa. Itulah mengapa kalau kita berdevosi kepada Bunda Maria, kita akan semakin tahu bagaimana caranya sampai kepada Yesus. Ya. Nah, lalu mengapa devosi kepada Bunda Maria? Sebagai penghormatan kepada Bunda Allah yang sudah dititipkan oleh Tuhan Yesus menjadi bunda kita semua. Ya, itu di Yohanes 19 26 sampai 27. Waktu Yesus sudah di atas kayu salib, Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya siapa? Yohanes. Dan berkatalah ia kepada ibunya, perempuan, inilah anakmu. Kalau yang di kitab sucinya kita ibu, tetapi kalau terjemahan aslinya itu perempuan. Mengapa kok dikatakan perempuan? Ini bukan berarti Yesus itu kurang ajar, enggak. Tetapi justru Yesus itu mau menyamakan apa? The new Eve. Karena di kitab Kejadian itu nama perempuan untuk memanggil Hawa itu diulang sampai 12 kali. Ya, maka Yesus seakan-akan mau menunjukkan ini loh Hawa yang baru. Ya, maka pakai kata perempuan. Sama ketika Kejadian Yesus melakukan mujizat pertama di Kana, ngomongnya bukan ibu, ya, perempuan apa yang kau kehendaki, waktuku belum tiba. Nah itu, ya, Yesus mau menunjukkan bahwa Maria ini the new Eve, Hawa yang baru, Hawa yang membawa kehidupan bagi umat manusia. Hawa yang pertama itu membawa kematian bagi umat manusia. Maka bukan Yesus kurang ajar ya, tetapi mau menunjukkan hal seperti itu. Ya. Dan ngomongnya apa? Inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maka Bapak Ibu teman-teman kalau membaca kitabnya Yohanes itu beda dengan kitabnya Markus, Matius dan Lukas. Ya, kalau yang tiga ini menceritakan tentang kehidupannya Yesus ketika ada di dunia. Kalau yang Yohanes ini menceritakan juga, tetapi fokusnya kepada apa? Kealahan Yesus. Dan dari mana Yohanes tahu itu semua? Ya karena ini, kalau menurut tradisi suci dikatakan karena Maria dititipkan di rumahnya Yohanes, Yohanes pasti belajar banyak tentang Yesus dari Bunda Maria. Maka pemahamannya tentang Yesus itu dalam sekali. Maka bahasa-bahasa yang dipakai untuk menulis Injil Yohanes itu banyak bahasa refleksi yang begitu dalam dan mau menunjukkan kealahannya Yesus. Nah itu ya. Coba kalau Yohanes saja ketika dititipi Bunda Maria, pemahamannya tentang Yesus jadi luar biasa. Ya, mengapa kita tidak boleh berdevosi kepada Bunda Maria? Justru lewat Maria ini kita akan makin dekat dan memahami Yesus yang sebenarnya. Ya. Lalu mengapa devosi ke Bunda Maria? Hubungannya begitu erat sama Yesus Sang Putra, tidak segan membantu yang membutuhkan dan didengarkan permohonannya oleh Sang Putra. Ya, ini peristiwa di Kana. Mau apakah engkau daripadaku, perempuan, saatku belum tiba? Apakah Bunda Maria lalu marah, kurang ajar kamu ya? Iki mbokmu, panggil-panggil perempuan? Tidak. Ya, Maria tahu persis Yesus itu siapa, tahu persis Yesus itu bagaimana.
Maka Yesus ngomong seperti itu, ngomongnya apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ngomong kepada semua pelayan-pelayan yang ada. Dan maka mujizat yang pertama terjadi. Maka itulah mengapa kita berdevosi kepada Bunda Maria. Ya. Lalu karena dari gereja sendiri itu sudah membuat 4 dogma Maria. Ya, sebagai penghormatan terhadap Bunda Maria. Karena ini dogma, maka sifatnya itu wajib. Semua umat Katolik harus menerima. Ya, karena kalau tidak menerima ini, ya ini berarti kalau tidak menerima ini berarti kita berdosa. Ya, Maria Bunda Allah, Maria dikandung tanpa noda dosa, keperawanan Maria yang abadi. Ya, kemudian Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Ini dogma tentang Maria, 4 dogma yang harus kita terima. Saya tidak akan jelaskan sekarang, nanti bisa pulang jam 10. Ya, karena ini ada penjelasannya sendiri. Gitu ya. Jadi karena hal-hal inilah kita itu berdevosi kepada Bunda Maria. Beberapa tahun yang lalu itu ada yang nanya ke saya, peserta SEP waktu itu nanya, Pak Suryo, saya mau tanya, kenapa kalau doa sama Bunda Maria boleh, sama para kudus boleh, tapi kok doa sama leluhur saya sendiri tidak boleh? Padahal leluhur saya itu orang baik. Ada yang tahu jawabannya enggak? Ada yang tahu? Bunda Maria dan para kudus sudah membuktikan kesetiaannya, membuktikan imannya ketika mereka masih hidup di dunia ini. Dan pertandingannya sudah usai, sudah dinilai, hasilnya sudah keluar. Ya. Dan kesetiaannya terhadap Yesus itu sudah top of the line, mentok. Maka kalau kita doa itu lewat perantaraan Bunda Maria, kita minta syafaat kepada Bunda Maria untuk mendoakan kita atau pada para santo dan santa, itu aman. Mengapa? Wong mereka seumur hidupnya sudah membuktikan kesetiaan kepada Kristus. Betul? Maka tidak mungkin kita dibawa kepada yang lain selain Yesus. Akan selalu dibawa kepada Yesus. Nah itu. Nah, kalau doa minta didoakan leluhur kita, dibawa kemana nanti? Bisa dibawa ke pekong, dibawa ke yang macam-macam. Ya, itu alasannya. Ya. Lalu mengapa kok berdoanya kepada Bunda Maria juga? Kita pernah dengar doa orang benar jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Kira-kira lebih besar kuasanya siapa? Mohon maaf ya, para suster ini dengan Bunda Maria dan para kudus. Lebih benar mana? Pasti Bunda Maria dan para kudus. Lebih benar mana? Santo Ignatius Loyola dengan Ignatius Surya Prasetya. Pasti lebih benar Ignatius Loyola, Santo Ignatius Loyola. Mengapa? Pertandingannya sudah selesai, sudah dibuktikan cintanya kepada Yesus. Sedangkan yang ngomong di depan ini, hari ini benar, besok benar, sesuai salah, sesuai salah, sesuai salah, sesuai benar, sesuai salah, salah benar, salah. Maka pertandingannya belum selesai. Ya, dan kita orang Katolik percaya bahwa maut itu tidak memisahkan orang beriman. Karena Yesus sendiri ngomong, barang siapa percaya kepadaku akan tetap hidup walaupun dia sudah mati. Ya. Maka inilah kenapa kita berdoa lewat Santo Santa, minta mereka untuk mendoakan kita. Apalagi Bunda Maria. Aman. Ya, sudah terbukti itu. Saya rosario setiap hari, bukan lalu meninggalkan Yesus, tidak. Justru pemahaman saya tentang Yesus semakin dalam. Iman saya semakin kuat, harapan saya semakin besar, kasih saya semakin bertumbuh. Ya, gitu. Ya, kalau lihatnya langsung Yesus kadang susah, ngomongnya Pak.
Iya, dia 100% manusia, tapi 100% Allah juga kok. Ya, tapi kalau Maria kita bisa melihat luar biasa, ibu yang satu. Kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Dan kita bisa belajar. Ya. Termasuk nanti kalau kita doa rosario mengkontemplasikan peristiwa-peristiwa itu, kita bisa menimba kekuatan tidak hanya dari Yesus tetapi juga dari Bunda Maria. Nah itu ya. Lanjut. Peran Bunda Maria apakah masih ada dalam karya keselamatan Tuhan saat ini? Ada. Penampakan Bunda Maria di Fatima, penampakan Bunda Maria di Lourdes, ya. Kalau sini ngomongnya Lourdes, ya. Sana ngomongnya Lourdes gitu, ngomongnya agak susah hilatnya meh. Mau ketelan sendiri kalau Lourdes, ya. Penampakan Bunda Maria di Guadalupe dan kemudian perang Lepanto, ya. Saya akan jelaskan yang dua terakhir aja. Nah ini penampakan Bunda Maria di Guadalupe, ya. Ini menampakkan diri kepada petani sederhana bernama Juan Diego. Ya. Awalnya penjajahan Spanyol menyerang Meksiko. Kemudian Meksiko dikuasai. Sambil menguasai Meksiko, bawa para Romo untuk menyebarkan agama Kristiani, menyebarkan kekatolikan di sana. Penolakannya cukup banyak. Ya, hanya ada beberapa, tetapi tidak banyak yang kemudian mau konvert menjadi Katolik. Nah, Juan Diego ini salah satunya yang menjadi Katolik. Kemudian Maria menampakkan diri kepada Juan Diego ini di bukit namanya Tepeyac, bukitnya itu ya, dan menyatakan diri sebagai akulah ibu dari Allah yang benar. Dan kemudian ngomong sama Juan Diego ini, kamu ngomong sama uskup, kamu diperintah sama perawan Maria untuk mendirikan gereja, ya, mendirikan apa? Marian Shrine, ya, gereja, tetapi untuk Bunda Maria. Di mana? Di bukit ini, di bukit Tepeyac ini, Tepeyac ya, di bukit Tepeyac ini. Nah, sampai kemudian nemu itu sampai 4 kali. Nemu yang pertama ngomong sama bapak uskupnya, diketawain. Aku aja nggak pernah ditemui sama Bunda Maria. Kok bisa? Kamu petani yang sederhana kok ditemui Bunda Maria? Ya, kemanusiaan kita pun akan bisa melakukan hal yang sama. Ya. Terus kemudian pulang ditemui lagi sama Bunda Maria. Sudah, kamu ketemu lagi. Perintahkan bapak uskup untuk membangunkan gereja untuk aku. Ya, nanti minta tanda apa akan saya beri. Ketemu lagi sama uskupnya ngomong seperti itu. Ya sudah, kamu bawa tanda kalau memang kamu ditemui oleh Bunda Maria. Nah, kemudian ketika keesokan harinya ditemui lagi, diperintah sama Bunda Maria, kamu berangkat ke bukit Tepeyac itu. Nanti aku akan memberikan bukti untuk bapak uskup. Waktu mau berangkat, ternyata ada kabar pamannya itu sakit keras. Dia hampir saja tidak jadi ke sana karena takut pamannya meninggal. Belok arah. Akhirnya ditemui Bunda Maria lagi. Sudah, kamu tetap berangkat ke sana karena aku akan menyediakan bukti yang dibutuhkan oleh bapak uskup. Ya, pamanmu nanti akan sembuh. Akhirnya benar, belok ke sana, pamannya sembuh di perjalanan. Ya, sampai di atas bukit itu, ternyata disuruh Bunda Maria Pak, ngambil bunga-bunga mawar yang sedang blooming apa ya? Mekar. Bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Padahal itu awal musim dingin. Gak masuk akal ada satu bunga pun yang bakal mekar. Adanya tanaman yang mati semua karena kena frost. Ya. Dan mawarnya itu mawar yang hanya tumbuh di daerahnya uskup tadi, di daerah Kastil. Itu tidak ada di Meksiko, mawar itu tidak ditanam di sana. Ya, mawarnya banyak. Lalu sama Juan Diego itu diambil, ditaruh di tilmah. Tilmah itu kayak celepek, tetapi dibuat dari seratnya kaktus. Ya, dibuat dari seratnya kaktus. Diambil, dibawa, lalu jalan sampai ke bapak uskup.
kemudian sampai Bapak Uskup disuruh masuk. Ternyata Bapak Uskup juga dapat mimpi bahwa nanti ada yang bakal nemui. Ya, sampai di Bapak Uskup dibuka tilmahnya, mawarnya tersebar semua, dan apa yang terjadi di tilmahnya ini keluar gambarnya Bunda Maria bersinar. Ya, sampai akhirnya Bapak Uskupnya takut, semua di situ takut dan kemudian percaya bahwa ini yang nyuruh benar-benar Bunda Maria. Akhirnya sejak saat itu dibangunlah gereja, ya, di bukit itu, di bukit Tepeyak itu. Ya, nanti yang dari Mikael mengadakan acara, ya, ziarah ke Meksiko. Nah itu ya. Nah hebatnya apa dari gambar ini? Tilmah itu biasanya umur 20 tahun sudah rontok semua, ya. Dan ini ternyata sampai 500 tahun itu tidak rusak. Tilmahnya itu tidak rusak sama sekali. Lalu ketika gerejanya itu sudah jadi dan gambar Marianya itu dipajang di tengah-tengah altar, ya, ada yang bersihi. Waktu itu belum dikasih kaca, dibersihi frame-nya. Ternyata asamnya itu kesenggol, numpahin wajahnya Maria sampai ke bawah. Ya, wah ketakutan. Yang tidak ada gambarnya Maria masih ada belaknya. Anehnya mukanya Maria yang kena asidnya itu dalam beberapa saat kemudian balik menjadi seperti semula, tidak ada bekasnya sama sekali. Ya, luar biasa. Lalu gambarnya Bunda Maria itu ternyata berisi simbol-simbol dalam yang hanya dipahami oleh orang-orang Aztec. Nah, orang-orang Aztec paham bahwa ini benar-benar ibu dari Allah yang benar. Karena Allahnya mereka selama ini itu minta apa? Minta persembahan anak-anak kecil. Nah itu, ya. Jadi gambarnya itu benar-benar membuat mereka ini Allah yang benar, ini ibunya Allah yang benar. Dan akhirnya perlahan tapi pasti orang-orang Aztec itu kemudian menerima Katolik, menerima Yesus. Ya. Lewat perantaraan siapa? Bunda Maria. Tahun berapa ini terjadi? 1571. Ya, 1531. 1531. Ya. Itu di situ gambarnya itu seperti princess apa ya? Putri. Seperti putrinya orang native Aztec. Ya, maka wajahnya Marianya itu wajah Maria seperti suku Aztec. Ya, kemudian menunjukkan bahwa ini posisinya itu tinggi, ya, posisinya itu di hadapan matahari, lalu ada bulan sabit yang di bawahnya, ya, itu menunjukkan bahwa Maria ini lebih dari dewa palsu yang mereka puja-puja selama ini. Lalu di sekitar lehernya itu, melingkar di lehernya ada pin, ya, ada pin, brooch itu pin, kayak bros gitu, dengan salib yang kecil di tengah-tengah, ya, dan itu menunjukkan emblemnya apa? Emblem dari orang-orang Spanyol. Jadi ini ibu Allah yang benar yang dibawa oleh orang Spanyol, kira-kira seperti itu, ya. Dan kemudian itu meneguhkan orang-orang asli dari Aztec itu bahwa kekatolikan itu adalah jalan yang benar, ya. Dan ternyata ada yang lebih besar daripada dewa-dewa yang dulunya disembah oleh mereka. Nah ini ya. Kemudian itu di mantolnya itu ada bintang, dan bintangnya itu akurat seperti pada saat hal ini terjadi. Dan orang-orang Aztec itu mereka hafal dengan bintang-bintang itu. Jadi kalau di penjelasannya itu ada di sebelah kanan ada bintang Virgo-nya. Nah itu orang-orang Aztec tahu ini bintangnya kok bisa persis banget seperti gambaran saat ini. Itu ya. Lalu oh ya, terus bintang-bintangnya itu posisinya bukan seperti kayak orang dari bumi lihat ke atas, tapi dari luar angkasa melihat ke bawah.
Jadi gambarnya benar-benar luar biasa dan nggak mungkin digambar oleh manusia biasa. Itu ya. Terus gambarnya ini temperaturnya itu selalu di 98,6 Fahrenheit. Nanti ya Pak kalkulator silakan dihitung itu berapa Celcius. Ya. Tidak peduli cuaca di luar seperti apa, musimnya berubah seperti apa, itu temperaturnya itu selalu temperatur manusia normal. Jadi selalu seperti temperaturnya manusia. Nah, itu aneh sekali. Ya. Lalu gambarnya ini diteliti oleh para ahli. Bahan yang dipakai untuk melukis itu tidak ditemukan di dunia ini. Walaupun dari hewan, tumbuhan maupun mineral itu tidak ditemukan di dunia ini, ya. Dan berpendar. Itu menunjukkan keluar kayak fosfor ya. Jadi keluar kayak berpendar dari setiap sisi itu perpendarannya itu berbeda-beda. Nah itu. Dan lalu matanya ini luar biasa. Ketika dites, dicek oleh para ahli, dipikir di pupil matanya itu ada kayak totol-totol kena kotoran. Ternyata setelah diperiksa, itu ada gambarnya kanan dan kiri, seperti manusia itu melihat. Dan gambarnya di situ diperkirakan itu gambarnya uskup yang waktu tilmanya dibuka itu melihat. Jadi uskup dan beberapa orang yang ada di situ ditangkap gambarnya oleh pupil matanya dari gambar Maria Guadalupe. Luar biasa. Jadi nggak mungkin itu bisa manusia menggambar seperti itu, nggak mungkin. Ya. Show a reflection of an old believed to be Juan Diego and the bishop. Ya. Jadi ada gambarnya Juan Diego sama bishopnya. Jadi seakan-akan Bunda Marianya itu lihat Juan Diego sama uskupnya. Ya, ketika filmnya itu dibuka. Nah itu. Dan kanan kirinya itu benar-benar perfect, seperti kalau mata manusia melihat sesuatu, stereo kanan kiri. Itu ya. Lalu ini di daerah rahimnya ada gambar bunga dengan 4 petal itu, ya, dan itu simbol dari hidup dan keilahian. Kemudian penampakan Bunda Maria ini itu menyampaikan apa yang dideskripsikan di dalam kitab Wahyu. Ya, sebuah tanda besar terlihat di langit, seorang wanita berbaju matahari dengan bulan di bawah kakinya. Nah itu. Ya, luar biasa. Ini ya. Nah, ada suatu kejadian yang hebat juga. Waktu itu banyak partai komunis di Meksiko. Dan ketika perlahan tapi pasti orang-orang Meksiko ini pada pindah menjadi Katolik, ada yang mau menghancurkan gerejanya ini. Ya, di dalam buke itu diisi TNT. Ya, dan kemudian TNT-nya ditaruh di depan altar meledak. Separuh dari altar itu hancur. Ya, tapi gambar Bunda Maria Guadalupe-nya ini yang cuma dikasih kacanya pun nggak pecah. Yang melengkung apa? Salib di depannya, salib Yesus itu melengkung, itu gambarnya kelihatan itu. Nah itu salibnya Yesus kena bom. Ya, itu Romo Parokinya sampai ngomong, ini Yesus nggak terima, mamanya mau dirusak. Maka Yesus yang melindungi. Sampai salibnya melengkung seperti itu. Nah itu ya. Dan sampai sekarang gambarnya itu masih dipajang, tidak ditaruh di ruang khusus. Dan ini berarti sudah 500 tahunan. Ya, dan masih dalam keadaan bagus, tidak rusak. Tilmanya juga tidak rontok semuanya. Ya, maka nanti bisa direncanakan ke sana. Gitu ya. Ya. Lalu yang kedua, ada perang Lepanto. Ya, 7 Oktober 1571. Ini yang kemudian menjadi hari apa ini? 7 Oktober kemarin apa? Santa Perawan Maria, Bunda Rosario. Ya, ceritanya bagaimana? Tahun 1430, 1450 ya. Kesultanan Ottoman itu akhirnya berhasil merebut Bizantium. Ya, gereja Hagia Sophia itu dikuasai oleh Sultan Turki.
Dan kemudian setelah saat itu mereka bergerak terus menyerang kantong-kantong Katolik, diserang terus baik dari darat maupun dari laut. Nah kemudian ketika mendekati tahun 1571 ini sudah ada kabar bahwa mereka akan menguasai Pulau Siprus, dan Pulau Siprus itu sangat strategis. Kalau sampai dikuasai, nantinya ke depan itu mereka akan lebih mudah kalau mau menyerang Eropa. Ya, dan kalau itu kepegang, mungkin dalam waktu yang tidak lama kekristenan akan hancur. Ya, semuanya akan dipaksa untuk convert menjadi Islam. Ya. Nah, maka lalu Paus Pius V itu membentuk Liga Suci dari beberapa negara gabung jadi satu, mengirimkan kapal untuk menyerang. Ya, dan kemudian ketika sampai di dekat Lepanto itu berhadapan dengan kapal dari Ottoman, ya, Sultan Ottoman itu bertemu di situ dan kemudian perang. Pada saat mau perang itu ada dua hal yang terjadi. Satu, salah satu brigadernya itu membawa gambar salinan Bunda Maria Guadalupe dan itu ditaruh di dek di kamarnya dia di kapal. Lalu Paus Pius V memerintahkan semua umat untuk berdoa rosario bersama-sama. Ya, dan ketika perangnya terjadi, awalnya itu anginnya membantu tentara Turki. Wah, tapi tidak lama kemudian anginnya berbalik arah dan kemudian akhirnya tentara dari Liga Suci itu bisa menang. Ya, kapalnya Ottoman hancur, kemudian banyak yang dirampas dan sejak saat ini mereka jadi takut untuk menyerang lagi. Ya, jadi Liga Suci yang dibentuk oleh Paus Pius V itu menyatakan kemenangan perang Lepanto ini itu karena Bunda Maria turut berperang. Ya, mereka percaya Allah melimpahkan kemenangan kepada mereka berkat syafaat Bunda Maria yang mereka minta kepadanya melalui doa rosario. Ya, itu tadi laksamananya itu nyimpan gambarnya Bunda Maria dari Guadalupe, pemberian dari Raja Filipe. Ya, dan untuk memperingati kemenangan Liga Suci di Lepanto ini, Paus Pius V menetapkan hari raya yang baru, yaitu perayaan Bunda Kemenangan, kemudian dirayakan oleh Gereja Katolik sebagai perayaan Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario setiap 7 Oktober. Ya. Dan hebatnya apa? Dengan peristiwa ini, kekalahan Turki itu menghentikan ekspansi Kesultanan Utsman, ya, ke Mediterania, dan dengan demikian itu melanggengkan dominasi Eropa. Karena awalnya orang-orang Eropa ketakutan semua, karena sejak Hagia Sophia runtuh itu kalau Ottoman nyerang itu tidak terbendung, mesti menang, maka mereka takut sekali. Nah, dengan peperangan ini, menang di Lepanto ini, itu menumbuhkan rasa percaya diri orang-orang Eropa lagi. Ya, lantaran orang-orang Turki yang dulunya dianggap mustahil dilawan, ternyata dapat dikalahkan dengan syafaat lewat Bunda Maria, lewat doa rosario. Ya, maka kalau kita dengar seperti ini, apakah Bunda Maria sampai saat ini masih berkarya di dalam karya keselamatan gereja? Masih. Ya, itulah mengapa kita harusnya tidak takut untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Ya. Apakah harus berdevosi? Devosi itu nggak wajib, ya. Tetapi penghormatan kepada Bunda Maria adalah wajib bagi umat Katolik. Ya. Berdevosi pada Bunda Maria, cara terbaik untuk menghormati, memahami peran Maria dalam karya keselamatan Tuhan sebagai bagian penting dari mengimani Kristus. Seperti tadi saya sampaikan, Yohanes begitu mengenal Yesus. Tulisannya Injil Yohanes itu refleksinya tentang Yesus dalam sekali. Mengapa? Karena tinggal bersama dengan Bunda Maria. Maka kita pun dengan Bunda Maria akan bisa mengenal Yesus dengan lebih dalam lagi. Ya. Lalu devosi memungkinkan kita tidak hanya beriman dengan akal, tetapi juga dengan cara hidup. Dan melalui devosi kepada Maria ini, maka kita satu, punya ibu yang selalu menyertai dalam perjalanan menuju kepada Bapa. Kedua, bersama dengan Maria yang penuh rahmat,
hidup kita pun akan semakin berrahmat. Ya, dan Bunda Maria pasti akan mengantar kita lebih dekat dengan Yesus. Per Mariam et Jesu. Ya, waktu saya kemarin sempat di Roma 3 minggu itu, Kardinal Cantalamessa itu mengatakan hal yang sangat indah. Maria dan Yesus itu seperti bulan dan matahari. Ketika kita ada di dalam kegelapan yang sangat gelap dan kita tidak mampu melihat matahari yang sangat terang, maka kita sebenarnya dituntun oleh sinar rembulan yang lembut itu sampai kepada fajar menyingsing nantinya. Ya, bulannya masih tetap ada enggak? Masih ada, tetapi dibawa kepada sumber cahayanya matahari. Analoginya sangat indah. Maka kita tidak akan kesasar ketika kita berdevosi kepada Bunda Maria. Akan selalu sampai kepada Yesus Sang Bunda. Karena Maria bisa seperti itu justru karena apa? Karena Yesus, ya, sang sumber cahayanya yang sejati. Nah itu, ya, indah sekali maknanya. Maka jangan takut berdevosi kepada Bunda Maria. Macam-macam devosinya, ya kita tahu ini semua ya. Saya hanya akan menjelaskan tentang doa rosario. Ya. Apa yang terjadi kalau kita doa rosario? Yang pertama, mempererat persaudaraan. Ya toh, biasanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak kumpul cuma arisan toh, ngomongnya kalau itu nggak genah, ya toh, dengan rosario bersama lain. Ya, tetap ada rohananya, tetapi ada unsur rohaninya lebih banyak. Ya, lalu ini doa yang sangat kuat, membawa mujizat tadi ya, pertemuan lantai pantul. Lalu ternyata ada kesaksian Hiroshima Nagasaki ketika dibom. Itu ada satu gereja itu utuh. Karena ketika perang terjadi ada 8 imam di dalam itu doa rosario, tak henti-hentinya. Ya, gerejanya utuh, lainnya hancur total rata dengan tanah. Ya, terus ada kesaksian, ada yang kenal Romo William Booth, Romo mahasiswa dulu. Ya itu zamannya papa mama saya masih mahasiswa sih. Ngece ya. Asli menteng kok sing kuwe banget ning kene sapa. Romo William Booth itu kasih kesaksian, beliau dari Polandia. Waktu itu tertangkap Nazi Jerman. Ya, dan waktu itu sudah masuk ke ini barisan hukuman mati. Jadi suruh jalan, nanti jarak berapa meter ditembak dari belakang. Dor-dor mati, disingkirkan. Nah, ketika masuk di camp itu dapat roti yang kering-kering itu dibunder-bunderi, dibikin untean rosario dan dipakai untuk doa rosario setiap hari. Dan paling pada hari itu Romo ternyata dapat giliran untuk dihukum mati, berdiri berjalan. Baru kira-kira 5-6 langkah tiba-tiba disuruh balik. Ngomongnya apa? Kita kekurangan orang untuk mengupas kentang. Akhirnya nggak jadi ditembak. Nah itu kesaksian dari beliau. Ya, dan beliau ngomong kekuatan doa rosario luar biasa. Ya. Lalu Monsignor Stephen Rossetti di Exorcist Diary-nya itu juga menyampaikan bahwa rosario itu adalah senjata yang kuat untuk eksorsis melawan setan. Ya, Beato Bartolomeo itu berhasil mengusir setan, serangan mental iblis dengan devosi berdoa rosario. Dan ini bisa dipraktekkan. Kalau kita lagi galau, wis meh ngamuk rok, ya pokoknya mulai gelap mata, sudah minta izin sebentar dari pasanganmu, dari anakmu, dari siapa, cari ruang, doalah rosario. Ya, enak, tinggal ngikuti doanya, nanti sudah dapat berapa peristiwa hatinya tenang. Tuhan bisa berbicara lewat doa rosario. Ya, kemudian Paus Pius ke-11. Rosario adalah senjata ampuh untuk mengusir jahat. Padre Pio, rosario adalah senjata ampuh untuk saat ini, saat sekarang ini. Ya, dan Father Gabriel Amor ini chief exorcisnya Vatikan yang sudah meninggal. Setiap doa Salam Maria dalam doa rosario seperti pukulan di kepala bagi setan. Jika semua orang Kristen tahu kekuatan doa rosario, maka itu akan menjadi akhir dari setan sendiri.
Ya, rosario itu kan artinya untaian mawar. Nah itu, ya. Kalau kita doa rosario itu seakan-akan kita tuh memberikan untaian mawar itu kepada Bunda Maria. Ya. Kenapa kok setan sangat benci dengan doa Salam Maria? Karena diingatkan kekalahannya, dikalahkan dengan seorang dara yang sangat muda, yang mau berkata iya ketika menerima tugas yang sangat berat. Maka iblis kalau diingatkan seperti itu marah sekali. Ya, seperti dilecehkan, tidak terima, ngamuk-ngamuk. Nah itu, ya. Dan rosario ini doa yang mudah didoakan, apalagi ketika bunda jengkel ngamuk, aku serang ngerti meh doa apa meneh, tidak bisa keluar kata-kata dari mulut. Silahkan doa rosario aja, tinggal ngikuti. Nah itu akan sangat membantu. Ya. Kemudian menguatkan iman dengan menimba kekuatan dari peristiwa-peristiwa kisah Kristus itu. Ya, kalau yang sudah ikut set, itu biasanya saya sudah pernah cerita, ya, mengkontemplasikan peristiwa rosario itu sangat memberikan kekuatan bagi kita. Itu ya. Devosi yang benar bagaimana? Intinya ini dari KGK ya. KGK 1674, 75 dan 76. Intinya semangat religius umat Kristen sejak dahulu kala itu telah dinyatakan dalam berbagai bentuk kesalehan yang menyertai kehidupan gereja. Ya, penghormatan relikwi. Kalau kita lihat kadang itu gereja Katolik kejem banget ya. Itu lidahnya Santo Antonius itu dipotong, dipasang di mana. Ada lagi yang kepalanya siapa dipasang di mana. Ada lagi yang jarinya, ada lagi yang kakinya, ada lagi yang apa. Nah itu. Bukan apa, dan di setiap meja altar itu selalu ada relikwi dari para kudus. Cuma ada yang grade 1, grade 2, grade 3. Ya, saya agak lupa grade-nya, nanti suster bisa jelaskan. Mumpung ada suster di sini. Nah itu ya. Jadi hal-hal seperti ini sudah ada ya. Tarian religius, rosario, medali itu sudah ada sejak zaman gereja mula-mula. Nah, bentuk-bentuk pernyataan ini, maksudnya devosi ini, melanjutkan kehidupan liturgi gereja, tetapi tidak boleh menggantikannya. Karena puncak dari semua devosi itu adalah liturgi, ya, terutama liturgi Ekaristi. Nah itu, maka diperlukan suatu kemampuan untuk menilai secara pastoral guna menunjang atau memajukan kesalehan rakyat, dan kalau perlu menjernihkan dan meluruskan semangat religius yang menjadi dasar devosi semacam itu. Ya, intinya apa? Semakin mengembangkan pengetahuan mengenai misteri Kristus. Kalau arahnya tidak ke situ, buahnya tidak ke situ, maka ada sesuatu yang salah dengan devosi yang dilakukan. Ya. Jadi kalau punya rosario seperti ini, ya, fungsinya itu bukan buat jimat. Ya, loh, Pak, tapi kalau apa? Misalnya kemarin di filmnya Kuasa Gelap, kok takut? Ya, iblis memang kalau lihat Yesus, ya, dengar Salam Maria, mereka pasti marah. Ya, tetapi itu untuk roh jahatnya. Tetapi untuk kitanya, jangan hanya menjadi jimat roh. Ya, tidak pernah doa rosario sama sekali. Nanti kalau mati dililitkan di tangannya. Memang kalau sudah mati bisa doa rosario. Nah itu, ya justru fungsinya apa? Setiap hari kita berdoa rosario. Karena dengan berdoa rosario ini, ibaratnya apa? Kalau kita itu loh, wow lagi betul-betul pengen, aku pengen awakku iso jadi ngotak-ngotak kabeh. Ya, beli peralatan macam-macam, beli dumbbell, beli apa lagi itu? Yang buat bench press segala macam, bench press ya toh. Tapi cuma ditaruh saja, apakah badanmu akan tambah besar? Tidak. Ya, orang cuma masuk, perutnya yang tambah besar. Orang cuma masuk, peralatannya komplit banget yo. Tapi setelah lihat yang punya, lah kok potongnya sih gede. Ya, sama juga ketika kita berdevosi dengan barang-barang suci ini. Ya, punya rosario sampai berlemari-lemari, misalnya, ya toh, dari semua tempat yang kita datangi di ziarah. Tapi kalau tidak pernah dipakai untuk rosario, maka sebenarnya iman kita juga rapuh, kerohanian kita juga rapuh.
itu cara berdevosi yang benar. Jadi bukan rosario ini dipasang di mobil, ya, neng dinding antongi rosario supaya nek lu nggone WC ora wedi, misalnya seperti itu. Ya, itu saya waktu kecil dulu gitu. Ya, bukan seperti itu, tetapi apa? Kita setiap hari berdoa rosario. Nah itu, ya. Nah ini sumber-sumbernya. Saya akan undang Riri yang akan memberikan kesaksian bagaimana doa rosario sungguh berguna bagi kehidupannya. Silakan Riri. Terima kasih Pak Surya. Selamat malam Bapak Ibu, kakak semua. Masih semangat kan ya? Sudah lihat-lihat? Yang belum. Oke. Terima kasih Pak Surya. Saya senang banget diceritain tadi kisahnya. Karena malas baca. Jadi diceritain jadi tahu. Nanti kalau teman-teman nanya Pak Surya ngajar apa, kita ceritain aja berarti. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih kesempatan untuk sharing. Sebelumnya dari tutur kata saya aja kan udah kelihatan ya orangnya panikan. Terus panikan sukanya cepat-cepat gerusa-gerusu, ngomongnya nggak bisa pelan-pelan. Jadi saya kalau doa rosario itu selalu sama ya teman-teman sebelum kayak orang ngerap gitu. Sama kayak Cira juga kalau doa sama kan. Jadi kami pernah perjalanan ke Semarang ya itu ya, dan Cira dan teman-teman. Terus daripada di mobil ngantuk, padahal Cira bilang mau tidur, terus dia bilang rosario aja ya. Terus di jalan rosario tuh 10-15 menit selesai. Padahal kan harusnya 30 menitan ya. Dan ternyata dia tuh baru tahu kenapa doanya secepat itu. Maaf ya suster, karena dari TK mesti Ririn sekolahnya Marsudiri ini, tapi Ririn sampai besar segini ber-29 tidak hafal doa salamannya. Jadi kenapa cepet-cepet? Karena takut lupa kata-kata berikutnya apa gitu. Karena kan salam Maria, terus nanti tengah-tengahnya ada Santa Maria. Ririn suka ke switch, yang mana ini terusannya gitu kan. Nah kalau doanya lambat-lambat, udah pasti tidak salah lanjutin. Nah makanya waktu SMA kalau disuruh pimpin doa rosario Ririn pakai HP, dikira nggak serius suster. Padahal Ririn tuh kesulitan pimpin doanya karena salah Maria tidak bisa. Nah tapi karena setelah itu SMOMK 3 tahun yang lalu, ada pelajarannya itu apa ya? Rohansa Maria bintang evangelisasi. Terus Rohansa tuh bilang, kasih pertanyaan ke kami peserta, kan kami belajar masa dilempar pertanyaan ya suster. Jadi Rohansa tanya, kalian percaya nggak kalau doa salam Maria itu Alkitabiah gitu kan? Terus kami nggak ada jawab karena nggak tahu. Terus Rohansa jelasin itu tuh Alkitabiah karena kan salam Maria itu tuh menyapa. Terus salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, itu tuh yang ngomong malaikat Gabriel ke Bunda Maria waktu mau dikasih kabar mengejutkan itu. Terus habis itu salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan kau tubuh Yesus yang ngomong. Siapa lupa Pak? Elizabeth pas dikunjungin sama Bunda Maria. Nah udah dari situ tuh Ririn kalau doa bayangin kejadiannya, jadi bisa. Dan setelah bisa, terus Ririn itu nggak percaya sama doa rosario itu membawa perubahan. Tapi suster ngapunten ternyata setelah Ririn lakukan itu tuh membawa pemulihan kepada keluarga. Jadi Ririn itu kan 4 bersaudara, perempuan sendiri, jadi laki-laki, perempuan Ririn, ada laki-laki lagi. Nah karena jaraknya tuh agak jauh, jadi yang pertama itu merantaukan. Karena anak laki-laki pertama warga Jawa kan pasti kayak harus jadi contoh buat adik-adiknya, jadi harus baik gitu. Terus dia tuh tangguh banget gitu. Nah karena ingin berjuang menunjukkan bahwa dia bisa, adik-adiknya jadi dia terbentuk sangat keras gitu. Nah karena keras, sering berantem sama adik-adiknya yang manja-manja ini gitu. Berantemnya tuh sampai yang pokoknya parah banget lah. Meja pecah, terus darah di mana-mana gitu deh. Ada suatu waktu seperti itu saat papanya Ririn sudah meninggal saat COVID. Jadi kan kalau papanya meninggal harusnya kan rukun ya. Ini malah berantemnya tambah hebat karena lama melantau pas balik malah jadi bingung lah.
Terus pokoknya berantem yang hebat kayak gitu, lost contact sudah 10 tahun lebih, hilang. Tiba-tiba mama tuh bilang, yuk kita berdoa rosario aja gitu. Pas doa rosario, bayangkan wajah-wajah yang kita sayangi. Karena dia bosenan, jadi mama bilang biar kamu fokus, bayangkan gambarnya, kalau nggak bisa merem ya lihat fotonya, terus dilingkari putih gitu di sinar wajahnya, biar kayak ya kita doakan kebaikan untuk dia. Terus ya dia cuma berdoa doang. Hari pertama nggak terjadi apa, terus doa lagi. Tiba-tiba setelah doa rosario maksudnya Rere mengerti doanya itu bagaimana, tahu maknanya, terus doa, setelah amin selesai doa rosario, kakaknya Rere yang lama hilang, nggak pernah kontak karena berantem tadi, tiba-tiba telepon, WA call, dan itu pasti lama, 1 jam, plus. Terus habis itu Rere nggak berdoa lagi karena udah ditelepon 1 jam, karenanya sudah terbayar. Terus nggak doa rosario lagi, Rere doa rosario lagi karena sudah lama nggak ditelepon. Yang membuktikan apakah benar itu karena doa rosario gitu, tercobai gitu. Terus dia doa rosario lagi, amin, ditelepon lagi, telepon, habis itu ngobrol, udah jauh lama, berantem lagi, tiba-tiba Rere kangen banget, Rere kan bapaknya mau ke Songo. Ini karena ada konflik lagi. Terus Rere karena doa rosario di depan Bunda Maria itu kan anginnya besar banget, takut masuk angin, jadi Rere masuk ke ruang adorasi. Baru selesai doa rosario, amin, terus mau ambil flyer yang di depan tubuh Kristus itu, baru mau gini, tiba-tiba buka HP gitu lah, saya buka HP di kantor. Rere tuh nggak pernah getar, nggak ada deringnya juga, karena silent. Pas buka, ditelepon, aku langsung lari kayak jadi berdoa tuh. Langsung telepon kakaknya Rere 1 jam di Bunda Maria. Jadi kayak Rere mau bilang doa rosario tuh nggak ada artinya atau tidak membawa sesuatu, tapi ternyata membawa pemulihan untuk Rere dan kakaknya Rere gitu. Dan itu terjadi sampai hari ini. Jadi udah kalau misalnya hilang, Rere doa rosario lagi. Tapi kalau rajin doa rosarionya nggak usah didoain, udah telepon terus. Dan tiap pagi telepon, atau kalau Rere telepon duluan langsung diangkat sedetik berikutnya. Jadi sekarang kami sudah rukun, puji Tuhan. Terima kasih pada Bunda Maria. Terus karena Rere nggak bisa baca juga kan, Pak Surya bilang nanti baca dituntun. Tapi kayak di pikiran itu kan lapis-lapis gitu. Semakin baca rasanya kayak suatu kewajiban yang harus selesaiin aja. Tapi ketika Rere coba hafalin peristiwanya, Rere itu cuma hafal pas malaikat Gabriel ke Bunda Maria, karena itu nada sekolah di hari kayak dikasih tugas berat tapi jawabnya iya gitu. Terus pas pernikahan di Kana, yang Bunda Maria itu bisa tenang banget menghadapi situasi seperti itu, terus berani minta Yesus, terus bisa menyuruh pelayannya untuk ngikutin Yesus. Nah, Rere itu pengen punya hal seperti itu gitu. Jadi pas doain, kalau Rere lagi kemerungsung ya doainnya cuma 2 peristiwa itu tak ulang-ulang. Peristiwa Gabriel sama pernikahan di Kana, Gabriel pernikahan di Kana, Gabriel Andin, terus kakaknya Rere jawab buat biasanya gitu. Terus ada satu lagi, Rere itu paling takut sama hantu. Tapi biasanya Pak Surya bilang, anak saya kok takut hantu. Tapi beneran takut hantu, maaf ya suster. Terus Rere itu gak bisa tidur di tempat yang baru. Jadi kalau retret, malam pertama tuh kayak, nah di sana ada apa ya? Sana ada apa? Di sana ada apa? Nah terus itu doa rosario. Terus saya jadi tenang lagi. Terus Rere itu kalau lagi capek, stres, itu teriak dalam tidur. Bapak Ibu pernah teriak dalam tidur gak sih? Gak pernah ya? Cuman aku doang. Itu tuh gak ada. Kayak terlalu takut dan stres, jadi kayak pas udah tidur tuh kayak kenceng banget. Dan itu lama, jadi harus dibangunin orang lain sampai bisa sadar, terus baru bisa tidur lagi. Kalau gak dibangunin, aku akan teriak sampai pagi ya. Nah itu tuh setelah Rere coba kayak baca buku, karena biar fokus baca buku, ngantuk, tidur. Tapi tetap aja teriak dalam tidur. Terus olahraga biar tidurnya nyenyak, tetap aja teriak dalam tidur. Terus coba journaling biar pikirannya enteng gitu, nggak ada dikeluarin dalam tulisan. Tapi tetap aja teriak dalam tidur. Terus benerin makan, nggak gosip, tetap aja teriak dalam tidur. Tapi kalau sebelum tidur doa rosario, nggak teriak dalam tidur, tenang gitu. Jadi tidur mama saya juga tidak terganggu. Jadi kembali lagi
produsernya belum balik kali. Besok. Pak, 18 Oktober ada 1000 mawar jadi doa Rosario lagi ada. Promosi loh, promosi. Suster, Bapak Ibu teman-teman, saya sungguh menghimbau untuk kita semua berdevosi kepada Bunda Maria. Ya, dan devosi itu akan membuat kita itu semakin kuat, semakin mengenal Yesus yang sebenarnya. Dan sungguh ketika kita merenungkan peristiwa-peristiwa di doa Rosario itu sungguh bisa memberikan kekuatan. Ya, itu yang pertama. Lalu untuk apa? Kemarin yang disampaikan oleh bukan Pater Gabriel Amos, salah satu romo eksorsis di Amerika. Intinya, kenapa kok sekarang ini banyak sekali orang-orang itu yang mudah kena serangan setan, kena serangan iblis karena tidak mau menjaga kesehatan rohaninya. Ya, kalau kita tidak menjaga kesehatan jasmani pun kita juga gampang sakit. Ya, demikian pula sama caranya menjaga kesehatan rohani bagaimana? Dengan kita itu melakukan regimen, latihan-latihan yang terus-menerus. Saya membaca kemarin Bunda Teresa itu sendiri setiap hari berdoa Rosario, dan sekelasnya Mother Teresa itu sempat menyampaikan bahwa beliau itu bisa doa Rosario secara sempurna itu tidak lebih dari 5 kali seumur hidupnya. Ya, maka doa Rosario dipakai untuk apa? Melatih ketaatan. Ya, seringkali kita salahnya itu apa? Berpikir bahwa hadirat Tuhan itu ditentukan oleh perasaan kita, padahal tidak. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada menemani. Kitanya yang seringkali mudah terganggu sehingga tidak bisa merasakan hadirat Tuhan itu. Maka sebenarnya merasakan tidak merasakan, kita harus meluangkan waktu, bukan menyisakan waktu, tapi meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk berdevosi. Ya, kalau sudah setiap hari jam sekian Rosario, kesel nggak kesel, senang nggak senang, ya kita lakukan aja. Bisa merasakan hadirat Tuhan, puji Tuhan. Tidak bisa merasakan, tetap puji Tuhan. Karena apa? Dilatih ketaatannya. Dengan cara seperti itu maka iman kita akan lebih kuat. Kita akan lebih mampu menahan godaan-godaan. Bisa lebih dapat mengendalikan diri sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Semoga berguna untuk kita semua dan juga meneguhkan saya sendiri. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Surya untuk pewartaan pada malam hari ini. Baik, sebagai wujud rasa syukur kita, teman-teman pujian bisa membantu. Oke, mari kita siapkan pengumuman dulu mungkin. Pengumuman dulu atau persembahan dulu ya. Mari teman-teman singer, kita siapkan dulu untuk persembahan kita untuk Tuhan. Mari. Dah ya. Yang bisa nyanyi bersama-sama, bisa tunjuk tangan dan gigi. Gimana
Dari Pak Surya, terima kasih. Ya, jadi pengumuman yang pertama di depan sudah ada stand dari MASF ya. Jadi silahkan dihabiskan. Ada kalender nanti. Saya sudah kecil satu kalendernya nanti bisa saya ambil. Terus yang kedua juga ada stand dari teman-teman dari Sapo MK dan buah-buahan, dan juga besok tanggal 18 Oktober di Gua Maria Mojosongo ini ada perayaan Seribu Mawar seperti biasa dari kami Sapo MK. Setiap bulan Oktober dan bulan Mei ada Seribu Mawar, dan ini Bapak Ibu Suster dan Bapak Ibu semuanya, untuk persembahan bunga mawar per tangkainya ada 25.000, kemudian 10 tangkai ada pelipatannya, dan nanti yang 50 tangkai nanti akan dibuat seperti pot yang sebelah kiri. Jadi jangan lupa besok hadir di acara Seribu Mawar dari kami, dan gila sih sampai 1000 mawar sekalian nggak apa-apa. Iya betul sih kan? Iya. Kami nantikan Bapak Ibu, Suster, Bapak Ibu semuanya pada besok. Kami mulai jam 6 sore. Kita bersama-sama doa rosario, kemudian itu ada perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Romo Bagas. Ya, begitu. Puji doa. Dan nanti bersama-sama diwujudkan dalam misa, puji doa ini dalam misa. Ada tambahan mungkin Mas Bintang atau Mas Tatan dari teman-teman panitia? Mas Tatan ya, silakan. Ada. Ya, gimana Mas Tatan? Jadi dalam untuk Bapak Ibu yang ingin membeli satu tangkai doa, bisa apabila ada wujud doa yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Nanti di situ kami akan membagikan lembaran form yang kertas itu warnanya, nanti bisa diisi, dicatat apa yang mau didoakan. Terima kasih Mas Tatan. Kemudian saya mewakili dari PDWMK Santo Rafael mengucapkan terima kasih atas kami bisa berpelayanan bersama, dan sangat senang juga dapat berkumpul dengan Suster dan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada lagi Kak ini dari Indonesia, oh sudah, Selamat malam Suster, selamat malam Pak Suryo, Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih Pak Suryo, Pak Suryo sudah untuk pembelajaran devosi program latihannya pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman PD Rafael yang semoga kebersamaan kita tetap selalu. Untuk biasa untuk pengumuman PD bulan depan, bulan November, jatuh pada tanggal 20 November, akan diisi oleh Romo Trimargono. Kita ketemu lagi bulan depan, bulan November. Kemudian untuk tingkat OJR Opera Jenaka Romo, bila Bapak Ibu ada yang membutuhkan, bisa dibeli nanti di depan. Kemudian tadi kalender sudah dibuka. Sebelumnya nanti sebelum pulang kita foto bersama. Sekian dan terima kasih. Kami juga minta maaf karena personil yang ada di sini sedikit, karena beberapa ada yang latihan ukur untuk perayaan besok juga, karena ada yang persiapan juga. Oke? Baik. Ada tambahan lagi monggo. Nanti fotonya di atas atau enggak, ini kursi ini jangan dibongkar. Biasanya kan kalau kita selesai acara, kursi kita kembalikan. Kali ini enggak, kursi biar tepat di tempat. Jadi nanti fotonya mungkin di atas sana. Ya. Oke.
mari kita nyanyikan siapa pujian. Terima kasih atas waktunya Bapak, Suster dan Bapak Ibu semuanya. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu untuk Dewi Maria dan juga mengantar dan menutup acara PD pada malam hari ini. Matur nuwun, mari bersama-sama kita nyanyikan Dewi Maria. Hatiku percaya.